Sampai mana tadi ceritanya itu Bukan, tadi ceramahnya sampai mana tadi? Sampai haji itu bagi 3. Itu bagi berapa, Bu? Yang pertama disebut dengan haji lil kasab. Haji karena usaha. Jadi kita pagi haji, pagi umroh itu banyak yang karena usaha. Kawan saya cuma bekabon kacang, itu dia dah pagi haji. Kenapa? Kabon-kabonnya dijualnya. Balik dari haji si anagi kabonnya. Namanya usaha. Laka iye yang kedua yang disebut dengan haji lin nasab. Haji karena keturunan. Ini anak orang kaya, daan keraja, tapi orang tuanya kaya, dah dihajikanlah orang tuanya. Jadi keluarganya ya Pak Haji, Mak Haji semuanya. Haji lin nasab namanya, karena keturunan. Yang ketiga itu ya yang kita karap daan nyangka. Pertama tadi haji lil kasab, yang kedua lin nasab, yang ketiga namanya haji lin nasib. Oh, memang dah nasibnya nak bagi haji. Guru saya punya jamaah ibu-ibu BKMT itu tiap malam Selasa ngaji di rumahnya. Berangkatlah ibu pakai motor, di tengah jalan ditabraklah hoto, Pak. Lalu yang nabrak ya bertanggung jawab, dibawanya ke rumah sakit sampai si ibu itu sadar. Begitu ibu sadar, yang nabrak langsung minta maaf. Ya Allah Bu Haji, maafkan saya, daan sengaja nabrak ibu. Tolonglah usah nak laporkan saya ke polisi. Pokoknya seluruh biaya pengobatan rumah sakit saya yang akan nanggungnya. Tapi tolong Bu Haji, usah nak laporkan saya ke polisi. Kata ibu yang kena tabrak, ya Allah Pak, usah nak panggil saya Bu Haji. Yo ngapain udik, saya belum haji. Oh ibu belum haji? Belum. Ya udah, seluruh pengobatan biaya rumah sakit saya yang tanggung, dan ibu saya daftarkan berangkat haji. Karena dah mau maafkan saya. Jadi dia pagi haji gara-gara karena tabrak. Nah ibu-ibu yang belum haji, pagilah ke Sambas bahari kala. Lewat tengah jalan saya nak ngalih-ngalih lagi. Yakin saya dah lagi masuk rumah sakit. Masuk kubur langsung. Ayat namanya haji lin nasib. Kita tapi usah nak gara-gara itu lalu minta tabrak usah. Karena nasib orangnya daan sami. Sami macam jodoh. Jodohnya kan nasib orang lain-lain takdirnya. Ada yang lewat Facebook berjumpa berjodoh nikah. Ada yang berjumpa di acara band nikah. Ada yang berjumpa di masjid berjodoh nikah. Ya daan sami. Ada kawan saya dah tua umurnya 35 tahun. Dia lakak sembahyang asar berdoa, ya Allah, jumpakanlah saya dengan jodoh saya. Kalau dah ada bini, adalah yang ngurus makanan, pakaian, jumpakan dengan jodohku ya Allah. Amin. Dia daan pandai merayu-rayu dia berdoa. Pokoknya berdoa pakai bahasa Sambas boleh. Begitu dia keluar rumah lakak sembahyang asar, langsung doanya dikabulkan oleh Allah. Ada yang ngajar dari belakang, tapi kakinya 4 nyalak. Bu, ibu pun dikajarlah hasu, ibu nak ngapain? Bercaca. Betul bercaca. Sekarang saya tanya, ibu bercaca dengan hasu, siapa yang lebih laju? Laju ke hasu, tapi masih nak bercaca. Memang perempuan diciptakannya dan jelas sifatnya, Pak. Dia nyawab dolok dia baru mikir. Mungkin kita orang laki mikir dolok baru nyawab. Dan dia tidak pernah salah perempuan. Nih bapak-bapak yang depan saya, ini kuncinya. Perempuan tidak pernah salah.
Yang salah tetap orang laki. Percaya kedaan? Salah bini saya Pak Ustadz, dia yang salah. Ngapain tang salah? Dia boros Pak Ustadz. Tetap bapak yang salah. Kurang banyak merik duit. Dah banyak ku balik duit Pak Ustadz, tapi dia tetap suka nak keluar malam. Tetap bapak yang salah. Bapak daan menciptakan kenyamanan di dalam rumah. Udah Pak Ustadz, aku yang bekamas di rumah nyaman lah pokoknya di rumah. Kubalikan nasi, kubalikan kipas. Tapi dia tetap suka nak keluar malam Pak Ustadz. Dia nyari cowok lain. Tetap bapak yang salah. Bapak kurang perkasa. Udah aku makan obat kuat Pak Ustadz. Dah ku bari dia duit banyak, rumah dah ku kamasi. Tapi tak masih selingkuh dia Pak Ustadz. Tetap bapak yang salah. Salah pilih bini. Jadi yang salah tetap orang laki. Coba Pak, suah ke bapak melikan pupur bincu orang bini, suah enggak? Dan suah? Atau melikannya baju, suah enggak? Ya tetap salah kita Pak. De abang dari pasar Sambas. Kaya tuh yo, abang balikan kau bedak supaya cantik kau tiap hari. Apa kata dia? Oh, menurutmu jadi aku tuh udah keriput bang ya? Ada salah. Dibalikan salah dan dibalikan salah. Ayolah perempuan, salah satu sifatnya suka daan jelas. Jadi caranya bagaimana? Caranya kata Nabi khuliqatul mar'atu min dila. Perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau karasi, dia patah. Kalau kau biarkan dia bengkok, dia tetap bengkok. Nah gitu Pak. Jadi gimana nyikapinya? Lambuti aja Pak, aukan aja. Bang, kalau pun pagi undangan ya, mati ya jaga senang melihat nak dari orang. Siap, insya Allah. Nah, dah aman. Kalau kata bilewe deh aku melihat orang, waktunya kau bisa jadi pagi undangan. Lalu sampai ke sia ceritanya gimana tadi tuh? Kajar rasul kan jodoh tadi ya. Dia minta jodoh supaya Allah kabulkan. Lalu Allah kabulkan. Dia asuk ngajar dari belakangnya. Becacak lah dia tuh agak gemuk. Dan melaju dia becacak, digigitlah asuk. Setelah digigit asuk, lalu masuk rumah sakit spesialis gigitan asuk. Lalu nangis dia, ya Allah, saya kan minta jodoh, ngapain tang datang asuk? Seminggu kemudian barulah dapat jawabannya. Ternyata jodohnya perawat. Jadi supaya jumpa dengan perawat gigitan asuk harus digigit asuk dulu. Aja syaratnya. Tapi jangan gara-gara cerita itu lalu yang belum bebini nak nyari asuk. Karena di Sambas belum ada rumah sakitnya. Apalagi nak nyari jalu, si Annya spesialisnya. Jodoh ya takdir orangnya ndak ansami. Makanya bapak ibu usah nak khawatir. Yang belum haji, yang belum umroh, mudah-mudahan nanti kena haji lin nasib, umroh lin nasib. Tapi itu jarang. Yang kebanyakan adalah haji lil kasab, umroh lil kasab. Karena memang berusaha nabung. Ada orang Jawa itu dia dah pagi haji sekarang, dia nanam sawit, nanam kelapa 1 hektar, nanam kelapa dibaginya 2, sebalah untuk makan anak bini 1/2 hektar, 1/2 hektarnya lagi untuk daftar pagi haji. Jadi dia melapangi kelapa niatnya dah pagi haji, pagi haji, pagi haji. Yang kawan sebelah nanam 1,5 hektar tapi dan pagi haji karena niatnya lain. Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Kawin lagi deh sekarang dah. Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Saya termasuk jarang, seingat saya seumur hidup saya dah karap ceramah selamatan umroh itu dah karap. Tapi yang pakai bacakan surat Yasin
baru di situ di saya namu. Unik. Siapa yang punya ide itu? Ustadz Arif. Memang layaklah beliau disebut ustadz. Kenapa? Beliau pasti tahu. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Apabila surat Yasin dibacakan untuk perkara yang sulit, maka urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi umroh sulit, ngeluarkan duit banyak, tenaga harus kuat, sulit. Makanya dibacakan surat Yasin supaya mudah. Kalau ada bu, masih hidup ke bu? Atau lapar? Saya lebih lapar. Belum sarapan pagi. Jadi ceramahnya tidak anak lama-lama karena saya kelaparan. Sudah ngelotek kaki saya. Mangke tadi saya datang dan kena beri kue. Naik putih nah. Iyalah kesan saya di Senaba. Ibu nanti kalau ada orang mau melahirkan kan sulit bu. Sakit kan melahirkan? Sakit keadaan? Sakit. Mana yang lebih sakit, melahirkan atau bersunat? Nah, lebih sakit bersunat. Sesakit-sakitnya melahirkan masih mau agi kan ngandung. Tapi sakit bersunat, ada yang mau agi. Tunjuk tangan, saya ongkosi hari itu. Apa ini nak dikarat ini? Helmnya dah dibuka. Orang yang nak melahirkan sulit, bacakan surat Yasin. Waktu bini saya nak melahirkan dari jam 11 malam sampai jam 9:30 pagi baru melahirkan. Saya bacakan surat Yasin. Maklumlah walaupun ustadz, tapi karena agak panik anak pertama, lupa dengan surat Yasin. Saya bacakan surat Yasin 15 menit selesai, laka iye 10 menit kemudian lahirlah anak saya. Padahal saya waktu iye Bapak Ibu karena suruh ceramah. Sebelum saya berangkat karena suruh ceramah di SMK 1 Taluk Keramat. Karena teleponik takkan ceramah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Betul Ustadz Hatoli, betul. Bini bapak nak melahirkan. Loh gimana? Saya takkan ceramah. Jadi gimana Pak Ustadz? Nah, lahir aja lah. Masa nunggu aku datang baru nak lahir? Lahir. Saya bacakan surat Yasin tadi ya, langsung dia lahir Pak. Alhamdulillah. Jadi yang sulit berangkat umroh, bacakan Yasin. Yang sulit melahirkan, bacakan Yasin. Yang sulit dapat kerja, bacakan Yasin. Yang sulit dapat jodoh, bacakan Yasin. Ada ke di situ yang belum kawin-kawin? Ada ke? Ada enggak? Hah? Ujang lapuk mana ujang lapuk? Nah, maju situ kita bacakan Yasin sekali lagi. Ustadz Erik mimpinnya tadi. Masya Allah, inilah luar biasa ini. Harus dilestarikan. Nanti siapapun yang nak berangkat umroh atau haji, seperti itulah dia. Bacakan surat Yasin. Saya tadi dah lihat semuanya orang baca Yasin. Cuman daan semuanya dapat suratnya tadi ya, daan kanak bari semuanya, termasuk saya daan kanak bari. Karena anggap dah hafal. Tapi saya lihat ada bapak-bapak orang situ yang nampaknya dia hafal juga. Jadi Ustadz Arif mimpin Yasin, dia garak-garakannya aja mulutnya. Bunyinya sih an. Ya biar kelihatan hafal gitu. Karena apa pencitraan kan biasa. Ibu bapak, saya mungkin dan ibu-ibu bapak-bapak mungkin bertanya-tanya, kenapa lah orang rate carat nak pergi umroh? Ibu-ibu carat nak pergi umroh? Carat pergi haji? Bapak-bapak carat?
Syarat kedaan. Semuanya syarat. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Jamaah. Pertama, kenapa orang syarat nak pergi umroh? Karena hadisnya nyarati. Apa hadisnya? Al-hajju mabrur laisa jaza dakhalal jannah. Siapa yang dapat haji mabrur, siapa yang dapat umrah mabrur, nggak ada balasannya kecuali masuk surga. Bu, ibu, bu, syarat ke masuk surga? Bapak-bapak syarat? Insya Allah semuanya kita syarat. Orang yang umrohnya mabrur, hajinya mabrur, balasannya adalah masuk surga. Mana kita dah, mudah-mudahan bapak ibu yang di situ semuanya di akhirat masuk ke dalam surga. Tapi ingat, nanti kalau dah masuk ke dalam surga, si an melihat saya Ustadz Hatoli, maka carilah saya di neraka katanya. Sakit hati saya. Tahu gitu dan pagi tadi. Di akhirat tempat cuma dua, mundaan di sorge pasti di neraka. Kalau bapak ibu si an melihat saya di sorge, carilah saya di ruang VVIP. Saya kan ustadz. Sorgenya di atas. Dengan pola kampung Pak Muji nanti ya surga kelasnya lain lah. Ibu-ibu di bawah lah. Sombong gila ngomong Pak Ustadz, merasa dah paling masuk surga. Minta doanya aja. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Soal kelas tinggi, bawah, di tengah tergantung amal kita masing-masing. Dan surga ya muat. Untuk kita semuanya ya muat Bapak Ibu. Saya heran. Ada orang ngomong. Ada siapa datang? Menyangka bupati datang. Kena gaya bupati ya. Takaan ceramah datang dia. Sampai mana tadi? Nanti Bapak Ibu, saya di surga itu insya Allah kita masuk surga semuanya. Cuman saya heran kadang-kadang ada orang nih Pak, merasa dah sholat, merasa dah puasa, merasa dah haji, merasa dah umroh, dah merasa paling masuk surga. Ini bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Jadi sombong gara-gara amalnya bahaya. Orang daan beamal karena dia daan tahu. Tapi orang yang tahu daan beamal lebih besar dosanya. Saya itu kalau yang saya ceramahkan daan sesuai dengan kelakuan saya, lebih besar lagi dosa saya. Jadi kadang orang nambah ilmu agama, tapi akhlaknya daan berubah. Ibu, bapak pilih mana? Ilmu agama nambah jadi sombong, atau ilmu agama daan bertambah, tapi banyak tobat? Mana yang bagus? Tobat? Salah. Yang bagus ilmu agama bertambah, banyak tobat. Gaya yang betul. Terserahlah saya yang ceramah. Kata dia, makanya bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Iblis, tahu ke iblis bu? Bapak tahu iblis? Tahu keadaan? Iblis weh. Tahu? Ada hubungan keluarga? Iblis itu bukan ndak sholat awalnya. Awalnya kan iblis tinggal di sorga bu, dengan Nabi Adam, dengan malaikat tinggal di sorga. Sholat, beribadah, ruku, sujud, menyembah Allah jutaan tahun. Kenapa Allah usir dia dari sorga? Karena sombong. Apa kata dia? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku.
Nah, ya orang ciri-ciri orang sombongnya ngomongnya suka nak ti aku. Wah, sekarang desa semangat makin bagus sih Pak. Oh, mundaan aku Pak dak. Tapi bukan nak nyinggung pelak kampung, bukan. Pelak kampung di sini jauh. Sekitar 20 meter lah dari situ. Pak, acaranya semari meriahi Pak. Mundaan aku baik dah ya. Aku malah. Kalau ada orang di Senabah suka nak ngomong ti aku, panggil deh. Long, situ bentar. Gaya, kalau tang suka nak ngomong ti aku, yang ngapain deh? Dalam Al-Quran ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Pertama, iblis. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Korun. Yang keempat, kau lah. Kina ti aku. Apa makna sombong? Orang yang sombong jelas hadisnya Bapak Ibu. La yadkhulul jannata, ndak akan masuk surga kata Nabi. Man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin, yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Sombong ya apa Pak? Apa ke orang yang sombong ya? Yang tiap hari ganti baju baru? Bukan. Apa ke orang yang sombongnya yang cincingnya paling banyak? 5 igik jari, 5 igik cincingnya. Pagi saruan jalannya pun dah kaya. Ibu nak ke mana Bu? Saruan. Iya ke orang yang sombong? Iya ke? Bukan. Apa ke orang yang sombongnya yang tiap tahun pagi umroh? Bukan. Jadi apa orang yang sombong? Nabi langsung memberikan jawabannya. Apa kata Nabi? Orang yang sombong cirinya 2. Pertama, batarul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi ciri-ciri orang sombong ya suka meremehkan kawan. Pak, menurut Bapak gimana lah orang yang dekat masjid? Ya tangdaan suah dia ke masjid. Payah ya dah tertutup hatinya ya we. Kilaang pagi ngail puluhan kilo nyampai. Tapi yang 10 meter nak ngerumah dari masjid, nak lalu ke masjid dia masuk neraka dia lah dia. Sombong. Ada ke yang gaya di Senabah? Si An, di sini ada, di sini jauh. Mau. Sini jauh pokoknya. Ntar 3 meter lah dari situ. Sombong. Meremehkan kawannya sombong. Yang tetangga, dilihat tetangga, ya Allah, padahal kebun ladenya banyak, sawitnya banyak, rumahnya mewah, duitnya pun bukan lagi banyak. Tapi tangga lu tuh panggil lah dia nak pagi umroh ya. Merasa dah umroh. Nak meremehkan kawan. Kenapa? Dia memang banyak duitnya, tapi ada lagi yang lebih penting dari umroh, yang mungkin bapak ibu dah tahu. Mungkin ada anak yatim disekolahkannya sampai laka. Mungkin ada rumah ayahnya yang harus diberinya duit. Mungkin ada orang di rumah sakit yang harus dibantunya. Lebih besar lagi pahalanya dari umroh. Nah, Ustaz tang rupe nak marah-marah. Itu lapar. Orang lapar kan bawaannya nak marah-marah Pak. Bukan ceramah saya itu marah, lapar. Dah lah belum makan Pak. Belum berapa bayarannya. Dah. Pokoknya usah nak sombong. Usah nak meremehkan kawan. Adalah orang di Senabah, misalkan maaf ibu-ibu yang BKMT, mungkin dah pandai ngaji. Ada bapak-bapak baru nak belajar ngaji. Bapak belajar ngaji itu masih terabang terapa. Alam kata ibu dah tua baru nak belajar ngaji. Mana gaya nak cepat dapat. Dah meremehkan kawan. Sombong. Sampai tahu yang terabang terapak ngaji itu dia yang paling ikhlas nyabut huruf Al-Quran.
Dibandingkan ibu yang sampai pakai mikrofon. Apa lagi sampai solawatnya kedengaran kemana-mana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. La gitu kan, supaya terdengar suaranya bagus. Oh, Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qaulakum awijharu bih wa huwa alimum bizatis sudur. Bahkan yang terbesit terlintas dalam hatimu, niatmu, Allah tahu. Itu yang terabang-terapak mungkin dia lebih ikhlas. Ibu Bu, balik aja lah gitu. Ibu bapak kalau ngaji daan lancar, yang baru nak belajar itu saya beritahu nih, pahalanya lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa kulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf Allah beri 10 pahala. Satu huruf alif lam mim berapa huruf? Bu, jawablah Bu. Alif lam mim berapa huruf? 3. Satu huruf berapa pahala? 10. 3 kali 10 sama dengan 30 pahala. Baru alif lam mim. Ibu yang lancar ngaji, bapak yang baca yang lancar ngaji, alam nasyrah laka sadrak. 13 huruf ya. Kali 10 sama dengan 130 pahala yang lancar. Coba kalau udah lancar, lebih banyak pahalanya. Alam nas alam nas alam. Makin daan lancar, makin banyak pahalanya. Tapi kalau nak ngimam sembahyang tak boleh gitu. Harus yang lancar. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kenapa orang carat pagi haji? Kenapa orang carat pagi umrah? Karena balasannya adalah sorga. Tapi yang daan umrah pun bukan berarti daan masuk sorga. Cuman masalahnya sekarang apa ciri umrah mabrur? Nah, iya deh. APK yang balik dari umrah mukanya makin putih? APK yang balik dari umrah mukanya yang makin gelap? Dan bisa dinilai dari muka. Karena ada orang pagi umrah hitam, pas balik umrah makin hitam. Ada yang pagi umrah hitam, pas balik umrah putih. Kata orang itulah yang mabrur. Salah. Justru yang putih tadi paginya hitam, baliknya putih, boleh jadi di hotel makan tidur. Dan ke masjid dia ya. Api agi mun di Arab di Makkah sekarang agi musim panas. Panas nak ke masjid tu kita semua yang di hotel aja lah. Makan tidur di hotel 14 hari. Mana ada anak putih? Yang kawan tadi pagi putih, sekali baliknya hitam. Dahnya orang daan mabrur ya. Si an boleh hanya umroh makin galap naang mukanya. Justru yang galap Yedi yang bolak-balik pagi ke masjid kepanasan tidak masalah. Dia yang paling rajin. Justru ialah dia yang mabrur. Jadi cirinya yang jelas apa? Ciri haji atau umroh yang mabrur, cirinya cuma satu. Berapa Bu? Berapa Bu? Hidup kan orangnya tuh. Ciri haji, lapar juga iya. Saya lebih lapar. Bapak-bapak, ciri haji mabrur cuma satu. Saya beritahu. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri haji mabrur, ciri-ciri umroh mabrur, satu aja. Ada perubahan dalam hidupnya setelah balik dari Makkah. Berubah ke arah yang lebih baik. Pak Ustadz, Pak Haji ya dulu, waktu belum pagi haji ya palik Pak Ustadz. Itu dah balik dari haji gimana? Alhamdulillah makin palik. Tidak mabrur.
Dolok pun ada kotak Jumat lewat gaya Pak Ustadz. Oh masuk 5.000. Kini duit seleng, cikleng. Bukan lagi ya cerita kotak orang berinfak beramal tuh ya macam-macam respon orang. Soal umroh banyak yang bisa. Soal puasa banyak yang bisa. Soal semahyang banyak yang bisa. Tapi mudah cerita sedekah memang banyak orang barat. Betul? Betul nggak Bu? Nah, betang betul. Berarti ibu barat. Kau nagi balik dari haji, pakai sorban, pakai jubah, tasbihnya sagian besar macam nak bigi taluk segi-segi. Pagi sembahyang Jumat sengaja daan buat duit. Duduk tengah-tengah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak infak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Dah agak dekat kotak infaknya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah lewat kotak infaknya, alhamdulillah, alhamdulillah. Adik yang gaya di sana bah, ha? Sinunnya yang ada sinunnya, oh di laut sinun, lautnya dekat. Ada perubahan dalam dirinya, Ustadz. Pak Haji ya dolo, waktu belum pagi haji, malas dia ke masjid ya Pak Ustadz. Waktu belum umroh dia malas dia ke masjid Pak Ustadz. Sekarang gimana balik dari umroh? Bukan cuma dia ke masjid Pak Ustadz, kayak dia yang azan, terus dia yang qomat. Terus dia yang imam. Makmumnya tikar. Terutama sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Tapi namanya kan dah kawan dah terbiasa di sinun sembahyang di masjid, dia tetap ke masjid. Dah lah kata Pak Haji balik dari umroh, biar aku seorang ngajak di situ. Sembahyang subuh walaupun seorang tapi niatnya tetap usolli fardhu subhi rakaataini adaan imaman lillahi taala. Imaman tetap walaupun orang sian. Kenapa? Dia masih berharap ada makmum masbuk. Kan masih 2 rakaat. Dia berharap nanti pas waladolin ada yang ngaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si An yang ngaminkan. Kan dia sembahyang seorang. Si An tuh gak ngaminkan tuh. Oh berarti masih seorang aku katanya. Baca ayat. Sampai tahulah kalau rakaat kedua masih bertunggu Pak. Tunggu rakaat kedua. Waladdallin. Amin. Si An juga yang ngamin. Nantilah pas kunut sampai tahu ada yang ngaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Si An yang ngaminkan. Nampaknya memang sembahyang seorang. Kasihan ada di kampung-kampung model gaya. Untung ada dia seorang. Munda ia dah tutup masjid ya. Buka seminggu sekali hari Jumat jam 11.30. Tutup Jumat jam 12.30. Buka lagi Jumat depan. Ada yang gaya. Di Senabah daan gaya kan? Enggak, orang-orang soleh saya lihat tuh semuanya. Walaupun si An yang sembahyang. Ya inyan sapi yang sembahyang situ dulu. Insyaallah. Jadi ada perubahan dalam dirinya. Jangan berubah ke yang buruk. Kalau berubah ke yang lebih buruk, ciri haji mardud, haji tertolak, umroh tertolak. Heran kami dengan Pak Haji ya Pak Ustadz. Dulu waktu belum pagi haji pakai katok pendek. Balik dari haji enggak pakai katok lalu. Ini udah parah dah ya. Berubahnya ke arah yang lebih buruk. Dulu Pak Ustadz namakan Pak Haji ya, waktu belum pagi umroh suka naik carut ya Pak Ustadz. Sekali balik dari umroh, makin pandai ini carut. Ada gurunya berarti di sini. Padahal dalam ihram, dalam haji ketika kita udah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ku panggil jawabanmu ya Allah untuk umrah. Iya niat yang pertama. Ada niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung kita berangkat umrah, maka berlakulah larangan. Di antara yang dilarang wala fusuqa
wala ropasa, wala pusuko, wala jidala. Tidak boleh ropasa. Apa ropasnya? Incarut. Main tebak-tebakan di dalam takaan berjalan nak menuju Makkah. Long, tahu ke kau long? Apa bedanya kain sarung kita dengan kandang burung? Apa bedanya ini? Kandang burung dibuka lawangnya, keluar burungnya. Kalau kain sarung kita dengan kain sarung bini, katanya kain sarung bini dibuka sarungnya, kata dia masuk burungnya. Yes, udah mulai nak incarut model gitu. Berarti Ustadz incarut, saya nyontohkan aja. Nampaknya udah mulai haus saya ceramah tuh ya. Tapi tahun lalu kena tuangkan aja. Si adik kopi. Nak minta kopi Pak Ustadz ya. Nah itu yang pertama, kenapa orang carat nak pergi umrah? Karena balasannya adalah surga. Nah ya Pak Pongah aja tadi. Paling dah disap. Ternyata orang senabah dan bisa dipancing-pancing ya. Seninyan. Ya Allah, makasih jazakumullah khair. Boleh ke saya minum dulu tapi jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Minum ya. Dah nak jam 10. Nak waktunya makan. Sagian penawak orang senabahi. Biasa saya ceramah di tempat lain macam ayam kena awar nih. Nunduk terpajam. Kita ceramah berapi-api. Dia di bawah biar air. Mohon maaf yang di belakangnya ya. An marah ke tapi. Marah dan apa-apa. Maka itu aku jak balik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa orang syarat nak pergi haji? Belum, saya nyari sesuatu loh. Apalah saya cari tadi. Tisu. Mana ke tisu saya tuh? Dan ada saya mau ada. Tapi di mana naruhnya tuh? Lalu nak sulap pun. Asisten mana? Oh, si Ane kurang dalam kenyaloknya. Ada. Yo. Saya wajib nyiapkan tisu tuh. Maklumlah ceramahnya panas ya. Kan lalu kan nak balik kipas. Dikiranya ceramah gampang kalau saya nak kipasi Ustadz ya. Kepanasan ya tahu dia lakak seorang ini. Saya kena siksa gitu ceramah. Tadi dah waktu di sini non kena suruh situ. Dah di situ dan kena kipas. Lah. Nasib lah anak apa ya. Kalau nanti 20 tahun akan datang anak saya nanya, "Yah, di mana ceramah yang sakit hati ayah di Senabah?" Ngapain di mana dari awal kita ceramah di Jomori ing. Situ berjomor saya kan. Apalagi di baliknya kipas. Kan gua ngah supaya tawa Bapak Ibu. Saya bisa ceramah serius bisa. Nggak ada lalu tawaknya gitu. Bisa saya ceramah. Bola hinun bisa. Kebanyak orang bisa ceramah dan ada lucunya, tapi malah orang tawa ya perlu ide. Betul. Hanya ustadz-ustadz yang cerdas yang bisa. Sombong. Ya Allah. Pak ya hebat kita ya masih belajar tuh ya. Tadi saya nak pakai songkok hitam kandang. Saya jarang pakai songkok putih ya. Kenapa? Songkok hitam menunjukkan baru belajar. Nah kalau songkok putihnya dah bersih lah di hatinya ya. Dan itu kan tadi saya nyeritakan nak ke songkok hitam. Cuman karena acara umroh banyak Pak Haji, saya menghormati Pak Haji. Jelas Bu? Jelas keadaan? Nah karena dah jelas, mari kita tutup ceramah itu.
Udah jelas tapi lagi. Si anak nak saya jelaskan. Masih yang kedua ya. Pokoknya sampai jam 10 ya. Jam 10, jam 1. Nah, ibu lah yang ceramah. Yang kedua, kenapa orang carat nak pergi umroh? Gini, kata Nabi, barang siapa yang sholat di masjidku ini, masjidku kata Nabi, maksudnya itu Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1 berbanding 1000. Jadi 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Senabah. Lalu kata Nabi, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, yang ada Ka'bahnya ya, Masjidil Haram namanya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 1 berbanding 100.000 rakaat. Manilah dak anak carat, biar nak patah kaki, putah puntul, tinggang langgang, lintang pungkang, kita sembahyang di situ. Dak ante kajar. Tapi mohon maaf yang umroh, usah nak balik dari umroh lalu daan sembahyang. Pak Salim, tang daan sembahyang masih banyak tabunganku. Dah agak-agak sikit lah baru aku sembahyang. Oh iya Haji Mardu. Karena tulak yang modelnya. Nah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nah? Lagi kan? Ya Allah. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kenapa ada orang balik dari haji, balik dari umroh, itu ndak ada yang berubah? Ada kan yang dia? Ada kan? Sudah keadaan jumpa dengan orangnya. Dia berubah tapi ke yang lebih parah. Tadinya sebelum pagi umroh mencarut tolen. Sekali balik dari umroh makin pandai dia mencarut. Kenapa? Ada 3 penyebabnya. Berapa Bu? Jawablah Bu. Ada berapa Bu? Ada berapa Pak? Nah, gaya be Pak. Sana ngacikan hati saya ya. 1. Kenapa orang daan berubah balik dari haji? Daan berubah lebih baik. 1. Salah niat. Nah ini harus dijaga. Banyak orang pagi haji, pagi umrah itu cuma nak dapat gelar H, titik. Mudah dipanggil Pak Haji daan nyahut. Lewat biar kacik. Mana long? Sanyam. Oh long kemana? Sanyam. Kau ngomongnya siapa? Ngomongnya Alung lah, Alung nak kemana? Dan kau lihat ke songgokku tuh. Nah, aku dah Pak Haji. Kan tahu ke kau kutu Pak Haji? Dah salah niat. Orang yang salah niat pasti kecewa. Apa yang diniatkannya salah, pasti kecewa. Makanya niat pagi haji, pagi umroh gimana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita Bu, mau kan dengar ceritanya? Mau kena? Mau indah-indah gitu. Sana dan jelas. Ada 2 orang bersahabat. Yang satu namanya Ali, yang satu namanya Umar. Yang Ali tuh bekabon, yang Umar tuh bedagang. Satu hari Ali yang bekabon ngalik Bandung. Begitu dirungkatnya Bandungnya, dilihatnya biginya sagian basar. Ingat dia dengan gurunya. Oi, basar juga di Bandung tuh, belum suah rasanya namu gitu basar. Berikan ke guru, pakai ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai. Diantarkannya lah ke rumah Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya tadi merungkat Bandung di kabon biginya sagian basar. Saya ingat dengan Kiai. Minta berkah doanya Pak Kiai. Yo, bawa ke dapur li. Nyampai ke dapur, apa kata Pak Kiai ngomong dengan bininya? Bu, Ali jauh-jauh bawa Bandung ke rumah kita. Ada ke yang bisa kita balas barian Bandungnya itu? Kata bininya, ada kambingnya bang. Dan kita piare, dan sampat kita nak mariknya rumput. Daripada daan kita piare, bagus barikan ke Ali. Mudah-mudahan kalau dipeliharanya berkembang biak jadi banyak. Oh betul juga. Barikkanlah ke Ali, balik mawa
kambing. Di tengah jalan Ali jumpa dengan Umar. Umar tuh kan pedagang. Orang pedagang kan otaknya ya duit tolen. Ada ke situ pedagang. Mohon maaf dah anjak semuanya. Kadang dengan orang tua pun perhitungan dia. Orang tuanya pagi ke warung, nong adek ke peramet, umak sakit pala, ragenya naik ya mak ya. Anak durhake. Orang tua kayu juali. Mudah-mudahan si Allah disenabah gayai. Orang yang model gaya dalam bahasa Arab disebut dengan syuhun. Apa namanya? Syuhun. Apa suhunnya? Suhun itu artinya jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun palik. Kalau bahil itu hanya palik untuk orang, tapi untuk dirinya ndaan. Nah, ya bahil namanya. Kalau bapak ngopi di pasar, apa kata dia? Kau bayar nakmu, aku bayar nakku. Nah, bahil ya. Tapi kalau suh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun palik. Bapak ngopi di pasar, lagak ngopi, dia pura-pura ke WC lama supaya kita bayarnya. Muna ada kawan model gaya cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala. Syuhun namanya. Jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun palik. Di kampung-kampung ibu bisa lihat tanda-tanda orang palik. Dah tahu ke belum? Di kampung ya. Tanda orang palik kalau malam lampu teres rumahnya mati tolen. Sana tersinggung. Tersinggung cepat mati. Ada yang gaya di sana Pak? Tua ya. Banyak temunggur betapa sih. Untuk rumahnya seorang bundaan mau ngarapkan lampu orang sebelah. Ada yang gaya? Mana orangnya mana? La ilaha illallah. Kadang perhitungan inyan bapak orang model gaya. Sengaja lama baru mengeluarkan duit supaya kita bayarnya. Mali bakso berdua lama nyari duit, nyari pati murah mana? La ilaha illallah. Nah, sampai mana dia tadi ceritanya tuh si anak tadi ya. Orang bisnis pikirannya tuh duit. Tapi ndak sebenarnya gaya ya, tapi rate-rate. Si Umar tuh kan pedagang. Melihat Ali mawa kambing, penasaran lah dia. Ali kan jak pekabon. Tiba-tiba mawa kambing. Kata Umar, "Li, dari mana kau?" "Dari rumah Pak Kiai." "Iya, tengah dia boleh kambing." "Iyalah tadi aku mawakan dia Bandung. Tiba-tiba baliknya dibaliknya kambing." Oh, gaya ke ceritanya. Mikirlah si Umar tuh, kalau mawa Bandung ngajak kanak balik kambing, nampaknya munku bawakan durian kanak balik sapi tuh. Pagilah dia ke pasar, kebetulan musim durian. Mali durian sekarung dibawa ke rumah Pak Kiai. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam. Saya minta berkah Pak Kiai, saya bawakan durian jauh-jauh." Bawalah ke dapur kata Kiai. Lalu Pak Kiai ngomong lagi dengan bininya, "Bu, Umar yo bawakan kita durian sekarung, apa yang nak kita balas?" Kata bini Kiai, "Si An Pak, dah habis ada juga Bandung bawa Ali tadi." Apa kata Pak Kiai, "Mar, daripada kau balik dan bawa apa-apa, bagus kau bawa Bandung aja yo." Datang Bandung, balik kambing. Datang durian, balik Bandung. Kenapa? Salah nih niat. Nah, itu kan yang pagi umroh ramai itu. Boleh jadi nanti ada yang baliknya dapat kambing. Boleh jadi baliknya ada yang dapat Bandung. Ada yang dapat apa-apa. Hati-hati salah niat. Jelas? Jelas kan? Belum masih? Kakiku dah panas.
Jam berapa dah Pak? Jam 10 ya? Dah jam 10. Saya pun dah rasa panas nyanjot tuh. Dan tadi ya saya baru jelaskan yang pertama, kenapa orang daan berubah setelah balik dari umroh atau haji, masih malas nak ke masjid, masih malas nak silaturahmi, karena salah niat daan berkah haji umrohnya. Yang kedua, kenapa orang daan berubah setelah balik dari haji atau umroh? Karena dia cuma tahu haji dan umroh, tapi dia daan paham apa makna haji dan umroh. Tahu belum tentu paham. Pak, hoi, Pak, tahu ke kude? Paham ke kude? Kan belum tahu. Bu, tahu ke oto? Paham ke oto? Dan paham. Beda antara paham, antara tahu, antara bisa. Tahu belum tentu paham, paham belum tentu bisa. Orang paham oto belum tentu tahu be oto. Orang paham kude belum tentu bisa be kude. Coba bapak saya tanya. Kemana bu? Kemana bu? Dah lakak ke? Balik 100 belum makan gitu. Coba bapak ibu saya tanya, kalau ngajutik kude di kaningnya atau di buritnya? Kan banyak yang daan paham. Yang betul di buriknya. Kalau ibu ngajutik kude di buriknya, ibu dapat cap kude di sepaknya. Makanya kita daan paham tentang kude. Begitulah jua orang, bukan lagi apal dalil, bukan lagi apal ayat, apal hadis, tapi dia belum mengamalkan apa yang diapalnya. Contoh, ibu-ibu kata anaknya, mak, ajari adik PR mak. Kalak we lakak sembahyang isi aja lah. Mak, dah lakak sembahyang isi mak, ajari adik PR esok dikumpulkan. Kalak sikit lah mak nak balas WA dah lo. Di grup tuh ramainya nunggu balasan WA mak. Kata anaknya, dah lama-lama mak, adik dah ngantuk mak, ajari PR kumpulkan. Cobalah sabar. Kau tangdan sabar ringan tuh umat kan balas WA dah lo. Dan tahu ke kau, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kau sabar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomongnya sabar kedaan. Berarti dia cuma tahu dalil, tapi daan ngamalkan. Makanya daan berubah sifatnya. Ibu-ibu nih. Bu, situ kantor bu. Apa bu? Sana dekat-dekat dengan bini Pak Hambali ya. Nyapa dik? Suka nak ngomongkan orang. Kan Ustadz Hatoli dah ceramah bu katanya. Apa kata Ustadz Hatoli? Ustadz Hatoli ngatakan bu, kalau kita ngomongkan orang ya sama dengan makan bangkai orang bu. Kisah nak dekat-dekat dengan bini Pak Hambali suka ngomongkan orang. Iya dia ngomongkan siapa? Daan kurang ayatnya, daan kurang hadisnya, tapi dia daan ngamalkan. Makanya daan berubah. Jelas bu? Ada ibu-ibu nyayangkan, ada bapak-bapak nyayangkan bininya marah. Oh dek, cobalah kau sana marah-marah ke ya we. Kata Pak Ustadz, la taghdab walakal jannah. Kalau kau usah nak marah, kalau kau daan marah, nanti masuk surga kata Nabi. Dan mau ke kau masuk surga? Dia marah pak. Ibu-ibu gaya juak biasanya nyayangkan anak marah, tapi dia lebih marah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Iya jak marah juga. Yang paling bagus ibu lambutkan astagfirullahnya sambil bergarap. Astagfirullahalazim. Iya dah makin nyakiti hati. Jadi kita ternyata hanya lebih banyak di ucapan, tapi daan diamalkan ilmu, makanya daan berkah, daan ada perubahan dalam hidup kita. Sekalipun kita dah tahu ilmunya. Yang ketiga, dah habis waktunya pak, Ustaz Arif. Nah petang belum, jam 10 lewat 7.
Masih mau dengarkan saya ceramah? Nah, kalau masih mau, tonton aja di YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Entah HP juga kalau ya. Yang ketiga, kenapa orang dan berubah walaupun ibadahnya meningkat, walaupun dah haji umrah, karena dia hanya beramal fisik, beramal badan, tapi hatinya daan beramal. Mohon maaf, ibu-ibu coba nunjuk tangan yang sholatnya tadi semua yang subuh kedaan. Bapak-bapak tadi semua yang subuh kedaan. Hah? Nah, dia yang daan. Tadi semua yang subuh bapak. Coba nunjuk tangan yang husuk. Nggak usah 100%. Yang 60% husuk saya beri hadiah. Hadiahnya umroh jika mampu. Wah, ini kita nak husuk ibu-ibu, mohon maaf. Baru nak usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wah, hari itu ada selamatan umroh masa. Paham bali. Allahu Akbar. Kayak baju api kalau tu ini. Sami Allahu liman hamidah. Baju sigitnya pakai yang warna merah ini. Allah. Sampai salam kesah mikirkan acara pagi hari itu. Dan anehnya kita merasa dah solat, dah nyesal. Sembahyang yang ngeracau, dah nyesal. Kemana-mana pikiran, dah nyesal dengan sembahyang yang ngerayau pikiran kemana-mana. Dan istighfar, istighfarnya pun asal-asal. Astagfirullah. Makanya mohon maaf bapak-bapak kalau di masjid laka sholatnya betul-betul istighfarnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Zikirnya gaya juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu anak secepat kilat. Semua. Nah, dia kayak subhanallah. Allah ke subhang. Kita baru beramal badan, tapi hati kita tuh ya belum beramal. Makanya selesai sholatnya banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ngapi tandaan khusyuk sholat. Gitu nyasal kayaknya. Itu kita merasa dah sholat. Makanya kalau ingin nanti umrohnya mabrur, hajinya mabrur, hadirkan kedua-duanya. Ibadah badan, ibadah juga hatinya. Mengucapkan salam harus pakai hati. Bapak Ibu saya tanya, mana yang lebih penting? Amal badan atau amal hati? Hah? Saya ulangi. Mana yang lebih penting? Amal badan atau amal hati? Hati. Salah. Dua-duanya. Saya ulangi. Mana yang lebih penting? Amal badan atau amal hati? Salah. Yang lebih penting amalan hati. Hatiku lah aku yang ceramah. Kita nak ngatur-ngatur. Amalan badan penting, tapi amalan hati jauh lebih penting. Kalau mengucapkan salam harus pakai hati. Saya bisa bedakan orang yang pakai hati atau daan pakai hati mengucap salam. Bisa saya bedakannya? Orang yang daan pakai hati mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita nak jawabnya? Coba tadi macam Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pasti mau jawabnya. Kenapa? Dari hati. Jangan remehkan mengucapkan salam. Kalau betul dari hati yang paling tulus kita mengucapkannya, Masya Allah dahsyat Bapak Ibu. Jumpa preman. Assalamualaikum bang warahmatullahi wabarakatuh. Bisa turun rahmat Allah, bertobat ya preman. Kenapa? Karena salam artinya Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, berkah Allah untukmu. Kalau dari dalam hati. Kita kadang-kadang ucap salam salah asal, apalagi yang pakai WA, ASS, WRWB. Iya, dan saya jawab lah saya. ASS ya, bahasa Arab as, artinya ya burik. Mohon maaf Pak. Ya dah pakai WA gratis masih nak pakai singkat. Yang paling bagus yang ada tulisan Arabnya.
Kan gaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya dia jangan sepelekan salam. Misalnya asal-asal salam, assalamualaikum. Nggak betul ya. Kaf dapan ku, kaf mim dapan kum. Nggak ada huruf waw di sini. Kalau ada waw mati kum baru betul. Itu anda. Assalamualaikum. Atau. Ya enggak masalah ya. Secara tajwidnya enggak betul. Assalamualaikum. Jadi pakai hati. Ngomong dengan anak, ngomong dengan bini, Pak, pakai hati. Coba bandingkan omongan laki gitu, omongan ibu. Bu. Dah kapak ke, Bu? Belum nyurung masih. Dia nyurung ke mana ya? Senitik aja liurku melihatnya. Ngomong dengan anak pakai hati. Nong, kita sekolah tinggi-tinggi nong. Umak tuh daan sekolah. Sekolah kita tinggi-tinggi. Yang penting belajar agama. Umak dan peduli kita nak jadi apa nanti. Yang penting agama kita bagus. Pokoknya kita selamat dunia akhirat. Nggak ada yang umak harapkan dari kita kecuali jadi anak yang soleh dan soleha. Kira-kira yang masuk hati nggak omongannya? Masuk hati nggak? Bandingkan yang kedua. Daku anaknya. Nong, umak minta maaf belum bisa jadi umak yang baik untuk kita. Masih karap ngerepek, masih karap marahi kita. Doakan umak jadi umak yang paling baik. Mana yang paling kena ke hati? Pertama atau yang kedua? Kedua. Apa yang dari hati akan nyampai ke hati, Pak. Kenapa ucapan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sampai kita yakini hari itu? Karena ngomongnya dari hati. Tembus 1440 hijrah yang lalu. Karena dia pakai hati. Jadi supaya haji kita mabrur, supaya umroh kita mabrur, lakukan yang tiga itu. Pertama, betulkan niat. Yang kedua, daan cuma berniat tapi diamalkan ilmu ya. Yang ketiga, daan cuma beramal badan tapi hati kita harus lebih dibetulkan. Nyampai nanti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, banyak-banyak ibadah. Itu masih ada yang nelpon ke kampung. Oh dong, sana lupa ngangkat jomoran. Padahal dah di Masjid Nabawi banyak-banyak zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada yang ngajak ngomongkan dunia, long katanya sawit di Sambas sudah naik 2000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 2000 lebih naiknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nak ibadah situ, saya ngomongkan sawit. Dah habis waktunya. Dah nak sampai bila tu? Kita, cuman saya suka ceramah di situ ya. Saya paling suka ceramah di bala semangat tuh suka saya. Kenapa? Datangnya dijemput, baliknya diantar. Diantar kan, Bung? Kalau dah terlanjur ngomong saya tuh balik seorang Pak Ustaz. Itulah terakhir saya ke Senabah. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dah 1 jam lebih saya ngomong, kaki saya pun dah bunyi. Insyaallah. Salam Dik. Salam Dik. Enggak mau. Insyaallah mudah-mudahan jadi anak soleh nanti insyaallah. Yang akan menggantikan Ustadz Hatoli ceramah. Jadi kalau udah ada nanti penceramah di Sambas, saya tidak khawatir mati. Dan khawatir saya. Pak Hambali tadi yang jemput saya lihat nampaknya lebih tua dari saya. Kira-kira yang nolok mati saya atau Pak, kira-kira yang nolok, kira-kira yang nolok saya atau Pak Hambali? Insya Allah saya yang noloknya lawat insya Allah. Bapak Ibu, kalau selama 1 jam lebih saya ngomong, ada omongan saya yang nyinggung perasaan dan berkenan di hati di masyarakat Senabah, Desa Semangat, atau tidak layak saya sebutkan di majelis taruh itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah, akak? Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kasihnya 1 jam lebih, Bu, lama. Mana aja bapak-bapak kuat sampai 1 jam? Lah dia nunggunya. Kalau ada jarum yang patah, bolehlah. Salah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh numpang mandi lagi.
dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.